Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran ya. Nah, pada pertemuan 3 ICT kali ini, Ibu akan memberikan kalian sebuah video pembelajaran yang menjelaskan tentang materi pengenalan sebuah program pengolah kata. Nah, materi ini bisa kalian baca ya di dalam Microsoft Teams-nya yang sudah Ibu share di sana. Kemudian kalian bisa download atau kalian bisa print sendiri. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mengenal sebuah program pengolah kata. Kalau di 2 minggu yang lalu kita mempelajari tentang pengenalan sebuah komputer ya. Kali ini kita akan membahas sebuah program yang untuk mengetik dokumen ya, itu disebut dengan program pengolah kata. Jadi program yang kita gunakan untuk mengetik sebuah dokumen itu disebut juga dengan program pengolah kata. Umumnya program pengolah kata yang ada itu ada 2 jenis ya. Yang pertama yang sering dipakai itu Microsoft Office Word dan ada pula yang namanya Open Office Writer. Kalau Microsoft Office Word itu adalah program yang buatan dari Microsoft. Microsoft ini adalah nama sebuah perusahaan ya. Kemudian Microsoft Word ini tadi ya, programnya sebenarnya itu adalah program yang tidak gratis atau berbayar. Jadi untuk mendapatkan sebuah Microsoft Office ya, terutama Word ya, itu sebenarnya kita harus berbayar ya. Kita harus beli supaya kita bisa dapat yang ori, yang legalnya, yang resmi. Nah, biasanya yang dipakai kebanyakan orang ya, terutama Indonesia ini adalah program yang tidak resmi ya, atau yang tidak legal. Artinya menggunakan versi bajakannya ya, dengan beberapa konsekuensi. Kadang kalau versi bajakan itu programnya cenderung tidak stabil ya, atau kadang dipakai beberapa bulan kita harus memasukkan nomor registrasi ya, atau kita harus update yang berbayar. Nah, itu contoh yang tidak gratis ya. Nah, selain Microsoft Office Word, ada lagi yang namanya pengolah kata, yaitu Open Office Writer. Kalau yang ini adalah program buatan dari Linux. Nah, kalau program dari Linux itu biasanya semuanya gratis ya, atau tidak bayar. Jadi kita bisa download, kita install, kita pakai. Ya, tidak perlu perpanjangan harus registrasi atau berbayar. Nah, program pengolah kata yang kita akan pelajari di kelas 4 sekarang itu nanti adalah Microsoft Office Word yang 2007, yang versi 2007. Sebenarnya Microsoft Office itu ya, terutama Word itu sekarang sudah levelnya udah tinggi, versinya udah banyak ya. Ada yang 2010, 2013, 2016 sampai yang terakhir ini adalah yang Office 365 ya, yang terbaru. Cuma kita di kelas 4 ini sebagai awal pembelajaran ICT, Ibu memilihkan kalian yang paling simpelnya yaitu Microsoft Office Word 2007. Sebab kalau kita menggunakan yang 2007 ini programnya itu lebih ringan, lebih simpel ya, tidak perlu harus online. Jadi bisa diinstal di komputer manapun ya. Jadi lebih mudah. Nah, jadi kalau kalian sudah menguasai nanti yang 2007, nah bisa kalian tingkatkan untuk versi yang di atasnya, pasti kalian bisa. Kalau mampu menguasai yang 2007, berarti yang di atasnya, versi di atasnya pasti kalian mampu nanti menguasainya. Ya. Microsoft ya, istilah Microsoft itu juga sering disingkat menjadi MS. Biasanya dituliskan M besar atau M kapital dan S kapital ya. Kadang orang menuliskannya MS Word 2007. Nah, di sini ya di dalam pembelajaran kita akan kita sering menemukan istilah icon. Tulisannya icon ini ya, baca icon. Kita akan sering mengucapkan itu. Icon sendiri artinya adalah gambar kecil yang memiliki arti. Nah, yang kalian lihat icon itu sekarang seperti gambar yang di depan ini. Ya, ini adalah icon Microsoft Word 2007. Jadi gambar kecil seperti ini disebut dengan icon atau logo atau simbol ya. Biasanya kita kalau di dalam pelajaran komputer kita menyebutnya dengan kata icon. Ya. Berikutnya,
Nah, jika di dalam komputer kalian atau laptop kalian itu sudah ada Microsoft Office-nya, kebetulan yang 2007. Nah, cara kita masuk atau login-nya, tidak perlu login sebenarnya ya. Cara kita membuka atau masuknya seperti ini ya. Biasanya kalau cara yang dari awal itu kita klik menu start ya, atau logo Windows yang biasanya ada di pojok kiri komputer masing-masing. Ya, yang gambarnya seperti ini ya. Nah, kemudian kalian pilih all program yang berikutnya ya, setelah klik ini tadi, klik all program, kemudian geserkan ke kanan, pilihlah yang namanya Microsoft Office. Nah, geserlah ke kanan, nanti akan ketemu yang namanya Microsoft Office Word. Nah, Office itu kalian ketahui sendiri banyak macamnya ya. Nah, ada Excel, Access, Groove, ini banyak. PowerPoint. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah yang 2007, Word 2007. Nah, kalian klik yang ini atau kalian pencet yang ini. Nah, berikutnya nanti setelah kalian pilih itu tadi, akan muncul tampilan jendela Microsoft Office Word 2007. Kurang lebih seperti ini tampilannya ya, mungkin ada sedikit perbedaan warna. Nah, kita mengenal dulu ikon-ikonnya atau bagian-bagiannya ya. Di pojok kiri paling atas ini, yang ditandai dengan lingkaran ini, seperti pita, ini yang disebut dengan Office Button. Office Button, ya, kita geser ke sebelahnya ini ada yang namanya Quick Access atau toolbar akses cepat ya, istilah Indonesianya. Kita bergeser ke sini, ya, ada yang namanya tab menu. Tab menu itu yang terdiri dari tulisan Home, Insert, Backlight, Reference sampai dengan yang di sini, Developer. Ya, ini disebut dengan menu, tab menu. Ya, jadi deretan huruf-huruf ini tadi ya, ini tab menu. Nah, berikutnya ada yang di sini yang disebut dengan title. Title atau title di sini, ini fungsinya nanti adalah sebagai judul atau nama dokumen kalian. Ya, ini disebut dengan dokumen yang kalian buka nih, file atau dokumen. Jadi di sini nanti menampilkan nama dokumennya dan nama programnya yang sedang kalian buka sekarang adalah Microsoft Word. Nah, berikut yang disebut dengan ribbon itu adalah yang dari bagian sini yang di kotaki panjang ini sampai ke pojok sini. Dari ujung sini sampai pojok sini itu disebut dengan ribbon. Ya, ribbon ini tempat melekatnya ikon-ikon ini tadi. Ini semua adalah gambar ikon yang gambar kecil-kecil ini ya. Ini ikon dengan fungsi masing-masing. Nah, kemudian yang lembar putih di sini, yang kalian lihat putih ini, inilah yang disebut dengan dokumen area, alias tempat untuk mengetik di sini ya. Ini tempat atau lembar kerja untuk mengetik di dalam MS Word. Nah, lalu di bagian bawah sini, yang tulisan kecil-kecil di bawah sini, ini disebut dengan status bar. Status bar, ya, fungsinya untuk menampilkan status dokumen kalian ini. Kalian ngetik di halaman keberapa, berapa kata yang diketikkan, ya, atau warna apa untuk tulisannya. Nah, di sini nanti, di status bar. Nah, terlalu ada yang bagian seperti panjang di sini ya, garis panjang di sini, ini disebut dengan horizontal scroll bar. Horizontal scroll bar. Horizontal artinya lurus ya, mendatar ya. Nah, untuk menggeser ke kiri ke kanan ini namanya scroll bar horizontal. Kemudian ada yang ditandai di sini vertical scroll bar. Ini untuk menggeser dokumennya ke atas dan ke bawah. Karena vertikal itu artinya tegak ya. Berarti berhubung dengan atas dan bawah. Nah, berikutnya di sini ada keterangan dari gambar tampilan di jendela tadi ya, keterangannya. Nah, kalau Office Button tadi kegunaannya untuk membuat file baru, membuka file atau dokumen, menyimpannya, kemudian bisa mencetaknya atau keluar, untuk keluar ya, keluar dari Word tadi. Kalau Quick Access atau istilah Indonesianya toolbar akses cepat, itu kegunaannya untuk jalan pintas. Jalan pintas kita untuk menyimpan, bisa kita isikan ikon undo atau
redo, dan lain-lain. Ini bisa kita isi. Bisa kita masukkan icon yang kita inginkan. Kemudian yang tadi paling atasnya, yang judul tadi ya, title bar, itu untuk menampilkan nama file, nama dokumen, ya, file atau dokumen, dan nama aplikasi atau program Microsoft Word-nya. Jadi, sebelum nama filenya itu kita simpan sesuai nama kita masing-masing, itu dia pasti awalannya otomatis tersimpan dengan nama dokumen 1, dokumen 2, dan seterusnya. Kalau kita save, ya, dokumen 1 ini tadi bisa kita rubah dengan nama kita masing-masing. Kalau kita save atau kalau kita simpan, kita menyimpan dengan nama dokumen yang kita inginkan. Ini akan berubah, dokumen 1, 2 ini akan berubah sesuai nama yang kita simpan. Nah, berikutnya tadi yang deretan tadi ya, ada namanya tab menu. Nah, itu tadi deretan teks yang berisi macam-macam perintah. Setiap menu yang aktif, saat kita klik menunya tadi akan muncul toolbar di bawahnya. Jadi menu ini tadi dari yang home, insert, backlight yang tadi ya, yang ada tulisan home, insert, itu namanya menu. Nah, berikutnya tadi di bawah menu ada yang kita sebut ribbon ya. Tadi adalah merupakan deretan tool-tool atau tempat melekatnya icon-icon. Icon-icon tadi itu gambar-gambar kecil tadi itu loh ya, yang seperti tombol-tombol yang bisa kita pencet, nanti muncul perintah apa. Ya. Jadi ribbon tadi tempat melekatnya icon-icon. Nah, icon itu tadi adalah gambar yang memiliki arti atau memiliki fungsi tertentu. Lalu yang bagian putih paling besar tadi itu adalah dokumen area. Nah, itu adalah lembar kerja atau tempat mengetik. Nanti kita ngetiknya di dalam situ. Lalu scroll bar tadi untuk menggulung layar atau dokumen. Kalau menggulungnya ke samping kiri dan kanan, pakai yang namanya horizontal ya, scroll bar. Kalau kita mau menggulung atau menaik turunkan ke atas ke bawah, kita menggunakan yang vertical scroll bar. Kemudian paling bawahnya lagi tadi ada yang namanya status bar. Jadi untuk menampilkan status pengetikan kita ya. Kita ngetik di halaman berapa, kita ngetik baris keberapa, kolom berapa, terus kita sekarang ini ada di berapa jumlah halamannya ya, dan lain-lain. Tuh. Nah, ini adalah tampilan jendela Microsoft Word ya, kalau versi aslinya seperti ini ya. Nah, kalian lihat di sini ya, bagian putih paling besar ini tadi yang disebut dengan dokumen area, tempat kita mengetiknya di sini. Nah, home, insert, backlight, sampai view ini tadi yang disebut dengan menu. Nah, kalau yang pojok kiri paling atas tadi namanya office button ya, yang ini tadi namanya title bar, untuk menampilkan nama program sama nama dokumen kita. Nah, kita bahas dulu yang office button ya. Nah, di sini. Nah, ini tadi toolbar akses cepat ya. Kalau ini gambarnya kalian bisa lihat, ini bisa kita isi masing-masing. Ya, ini kalau kita nggak perlu yang icon printer ini, kita bisa buang, kita tidak usah masukin sini. Kalau kita tidak perlu icon yang open ini, kita bisa buang juga. Kita pokoknya bisa menyetel di sini, kita atur mau yang mana kita masukkan di dalam toolbar akses cepat. Nah, home, insert, backlight, sampai format tadi ini yang disebut menu. Nah, kita bahas lagi yang ini office button. Nah, ini icon office button ya. Ini yang seperti pita ini, ada biru, hijau, kuning. Ini pita office button. Kalau kita pencet atau kita klik di sini, dia nanti muncul seperti ini pilihannya. Ya, ada pilihan new, icon open, icon save as, icon print, prepare, icon send, icon publish, icon close. Ya. Nah, kita bahas dulu. Kita mulai dengan icon new ya. Tadi untuk membuat sebuah dokumen baru pada MS Word 2007, kalian pertama kali adalah klik yang ini, namanya office button-nya.
Kemudian kalian pilih icon new, pilih new yang seperti gambar kertas terlipat pojoknya. Ya, kalian klik atau pencet yang ini, nih. Kemudian kalian klik ini tadi ya, kalian geser ke sini ada yang namanya icon create. Create sini diklik atau dipencet. Nah, nanti muncullah lembar kerja baru. Itu tadi untuk membuat lembar kerja baru. Sekarang untuk membuka, kalau kita tadi sudah membuat lembar kerja baru, ya, kalau kita sudah punya misalkan dokumen yang kita simpan di dalam komputer, nah kita akan membuka dokumen tersebut, kita mau baca lagi misalnya. Nah, caranya membuka file atau dokumen itu caranya sama. Pertama-tama kalian klikkan di sini office buttonnya, lalu carilah icon yang gambarnya seperti ini, icon open ini namanya. Nah, kalau kalian sudah klik ini, ya, klik icon opennya, lalu kalian nanti diarahkan tempat menyimpan tadi itu. Kalian diarahkan untuk mencari dokumen yang mau kalian buka tadi di mana tempatnya. Misalnya kalian menyimpannya di dalam My Dokumen. Nah, nanti kalian buka di situ. Lalu kalian baca, oh nama dokumen yang mau aku buka ini. Nah, lalu kalian pilih dokumen itu, ya baru diklik open. Ya, misalkan menyimpan dokumennya di dalam flash disk. Nah, berarti kalian cari tempatnya tadi di open, kemudian cari nama flash disknya apa, atau nama menyimpannya dalam HP. Berarti klik open, nanti dicari nama HP kalian tadi apa, lalu dokumennya namanya apa, lalu diklik lah open kalau sudah ketemu. Ya, nah itu tadi cara membuat dokumen baru dan cara membuka. Nah, sekarang cara menyimpan file atau dokumen. Setelah kalian mengetik tadi ya, jangan lupa disimpan supaya tidak hilang dan agar bisa dibuka kembali ya. Nah, caranya kalau menyimpan sama, klik office button lagi, kemudian kalian pilihlah icon save atau icon yang save as. Kedua icon ini sama-sama untuk menyimpan. Ya, dua icon ini sama-sama untuk menyimpan. Lihat gambar icon yang pertama. Ini namanya icon save. Kalau icon kedua ini yang ada tambahan pensil di sini, ini namanya icon save as. Nah, kalau kalian sudah klik yang ini, nanti kalian disuruh menentukan di mana mau menyimpannya, ditaruh di mana. Mau ditaruh di komputer, mau taruh di flash disk, atau mau taruh di handphone. Kalau kalian mau nyimpan di handphone, ya. Nah, kalau sudah menentukan tempat menaruhnya atau menyimpannya, nanti kalian disuruh kembali untuk menuliskan nama dokumen yang mau disimpan ini sesuai keinginan. Misalkan mau disimpan dengan nama latihan 1 ICT atau mau disimpan dengan nama masing-masing. Nah, bisa juga seperti itu. Kemudian kalau yakin namanya yang itu tadi sudah benar, baru diklik save. Ya. Nah, dalam menyimpan ya, ada dua icon menyimpan ya, sama-sama sih fungsinya. Ada hanya sedikit perbedaan di sini ya. Kalau yang ini adalah icon save, yang ini adalah icon save as. Kalau icon save itu gunanya untuk menyimpan dokumen yang sudah pernah dibuat atau disimpan sebelumnya dengan nama yang sama. Jadi intinya waktu kalian mengklik icon ini, save ini, kalian itu menyimpan dengan hanya mengupdate isi dokumennya saja. Misalkan pertama-tama Ibu mengetik tulisannya hanya 3 lembar. Ibu mengetik 3 lembar. Ya, Ibu sudah menyimpan nama dokumennya. Kemudian sejam kemudian Ibu sudah mengetik dapat 6 lembar. Nah, supaya dokumen Ibu 3 halaman yang baru ini tidak hilang, Ibu harus mengklik save biasa ini, save biasa ini aja. Kenapa? Karena Ibu ingin mengupdate hasil ketikan Ibu. Yang terbaru kan ada 6 lembar. Yang pertama tadi kan 3 lembar. Sejam kemudian Ibu mengetik lagi dapat 6 lembar. Nah, Ibu harus mengupdate ketikan Ibu ini tadi dengan menyimpannya ya, dengan icon namanya save ya. Jadi
Ibu menyimpan kembali, menindih simpanan yang tadi dengan simpanan terbaru yang terupdate ya, supaya lebih aman tadi ya, supaya lebih terupdate simpanannya tadi, kita klik yang ini, icon save. Nah, kalau icon save as sekarang di sini gambar ikonnya seperti ini, ada tambahan pensil di depannya. Ini ada dua fungsi untuk icon save as. Yang pertama, dia menyimpan dokumen saat pertama kali. Jadi waktu kalian pertama kali nih belajar nih mengetik ya, baru pertama kali mengetik ini ya, baru dapat satu halaman nih. Nah, itu kalian capek nih mau keluar, mau menutup komputernya. Jangan langsung ditutup, jangan langsung dimatikan, tapi simpan dulu dokumen kalian tadi ya. Nah, simpan dokumen kalian pertama kali ini, kalian klik yang namanya save as. Nah, kalau sudah di save as, kemudian kan kalian tentukan namanya. Misalkan ketikan kalian adalah puisi Bunda apa, atau misalkan puisi dari Rizik, misalkan namanya ya, puisi Rizik. Nah, itu kalian simpan dengan nama yang kalian inginkan. Tuh. Kemudian fungsi yang kedua adalah menyimpan dokumen yang sudah tersimpan tadi dengan menggunakan nama yang berbeda. Jadi, tadi yang pertama kalian menyimpan dengan nama Rizik, misalkan tadi puisi Rizik. Nah, hari besoknya kamu pengen menyimpan kembali yang ini tadi dengan menggunakan nama yang berbeda. Ya, misalkan hari ini kalian simpan dengan nama puisi Rizik. Besok kalian ingin menyimpan dengan nama lengkap, misalkan puisi Muhammad Rizik. Nah, kalian bisa seperti itu ya. Kalian bisa menyimpan dengan nama yang berbeda menggunakan icon save as ya. Tapi kalau kalian tidak ingin menyimpan namanya berbeda atau tidak ingin menggonta-ganti, cukup klik save saja ya. Nanti kalau kalian ibu simulasikan supaya kalian bisa memahami ini ya. Kalau kalian cuma mendengar gini saja mungkin akan masih bingung semuanya. Nanti ibu simulasikan mungkin pada pertemuan berikutnya ya. Nah, ibu lanjutkan. Nah, di sini ya kita mengenal macam-macam menu ya tadi, dari menu home, insert, backlight, reference ini sampai format. Nah, yang akan kita pelajari semester 1 ini adalah menu home dulu. Nah, saat kalian pencet atau klik home ini, nah menu di dalam menu home ini kalau kalian klik di sini dia akan muncul berbagai jenis icon dengan masing-masing fungsi berbeda ya. Setiap icon ini, setiap gambar kecil-kecil ini ada fungsinya sendiri-sendiri. Jadi nanti selama semester 1 fokus kita adalah mempelajari semua icon yang ada di dalam menu home ini ya. Nah, nanti Ibu jelaskan kembali masing-masing fungsinya ya. Nah, ini ada berikutnya. Nah, ini gambaran dari icon-icon yang terdapat dalam menu home. Nah, kalian lihat dari sini ya, yang sudah Ibu tandai dengan angka-angka ini. Nah, dari angka 1 di sini itu disebut dengan namanya icon save. Kemudian nomor 2 di sini icon new. Nomor 3 selanjutnya icon open. Yang keempat ini icon bold. Nomor 5 ini icon italic. Nomor 6 namanya icon underline. Nomor 7 lihat ini icon font. Berikutnya yang ini nomor 8 icon font size. 9 ini namanya icon align text left. 10 icon center. 11 icon align text right. Yang ke-12 adalah icon justify ya. Nah, nanti sambil kalian amati lagi di materinya ya, di dalam Teams untuk mempelajari ini ya, sambil kalian tonton videonya atau dengan memegang materinya ya kalau sudah kalian print ya. Nah, berikutnya di sini penjelasan dari fungsi icon yang tadi.
Dari nomor 1 tadi kan icon save, gunanya untuk menyimpan dokumen. Nah, ini ikonnya, gambarnya. Yang icon kedua itu namanya icon new tadi, ikonnya seperti ini gambarnya, untuk membuat dokumen baru. Yang berikutnya icon open, gambar icon seperti ini, itu gunanya untuk membuka file atau dokumen yang sudah pernah tersimpan. Jadi kalau kita belum pernah menyimpan, ya, nggak akan saat kita open, kita cari, nggak akan ketemu karena kita belum pernah menyimpan dokumen itu, ya. Kemudian yang keempat, gambarnya seperti huruf B ini namanya bold, icon bold untuk menebalkan huruf. Yang gambarnya I miring ini namanya icon italic, memiringkan huruf fungsinya. Kemudian yang gambarnya U diberi garis bawah, ini namanya icon underline untuk memberi garis bawah huruf. Kemudian ada yang namanya icon font, itu merubah bentuk huruf. Jadi jenis tulisan, ya, bentuk-bentuk atau jenis tulisan. Mau yang tulisannya tebal, tipis, tegak bersambung, mau yang tulisannya kecil-kecil atau yang A-nya bentuknya seperti apa. Nah, itu nanti di sini gunanya pakai icon font. Kemudian berikutnya ada yang namanya font size. Font size di sini baca font size untuk merubah ukuran huruf. Jadi huruf yang kita ketik nanti mau besar, kecil, atau sedang bisa kita atur di sini, ya. Nah, berikutnya yang di nomor 9 tadi, gambar nomor 9 itu ada icon align text left. Ini untuk mengatur agar teks yang kita ketikkan tadi nanti rata sebelah kiri, rata kiri, ya. Jadi sejajar, kirinya rata semua. Kemudian yang ke-10 ada icon center. Itu gunanya untuk mengatur agar teks yang kita ketikkan nanti rata tengah. Biasanya ini digunakan untuk judul. Ya, judul itu kan di tengah-tengah. Berikutnya ada yang ke-11 icon align text right. Itu untuk teksnya supaya rata sebelah kanan. Jadi nanti yang bagian ratanya yang paling kanan. Ya. Dan yang terakhir, ke-12 icon justify agar teks rata kiri dan kanan. Nah, umumnya yang kalian baca di semua buku-buku itu, ya, teksnya itu yang diketik adalah rata kiri dan kanan. Jadi kiri dan kanannya rapi, ya. Nah, itu. Baik, itu saja video pembelajaran dari Ibu. Semoga kalian bisa memahami, silakan kalian ulang menontonnya atau sambil kalian baca materinya yang sudah kalian print nanti agar lebih mudah memahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.